Januari 2017, pihak pemerintah kelurahan menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan rembuk RW di wilayah Kelurahan Manggar Selatan yang dihadiri oleh para ketua RW, perwakilan RT, LMK, dan unsur dari PKK Karang Taruna. Rapat koordinasi persiapan pendampingan rembuk RW di wilayah Kelurahan Manggar Selatan yang ini dengan musik karaoke untuk menghilangkan rasa suntuk dan ngantuk. Disediakan hiburan. Kagak apa-apa. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Lurah Manggar Selatan Bapak Agung Maulana Saneh, yang kami hormati Kasatgas Pol PP Kelurahan Manggar Selatan, kepala seksi dan jajarannya, para ketua RW 01 sampai dengan RW 010, LMK 01 sampai 010, FKDM, para ketua RT Kelurahan Manggar Selatan yang saya hormati. Pada hari ini, hari Minggu, kita mengundang RW, LMK, RT, FKDM, seluruh jajaran di lingkungan Kelurahan Manggar Selatan untuk hadir pada siang hari ini dalam rangka persiapan rembuk RW. Persiapan rembuk RW ini kita laksanakan berkaitan dengan proses rembuk RW yang akan kita laksanakan minggu depan. Senin besok udah mulai jadwal di RW 1 ya. Jadi saya yakin di sini semua sudah melaksanakan peran RW dan sudah punya gambaran apa-apa saja yang akan dimasukkan, apa-apa saja yang akan diinput terkait dengan usulan rembuk yang nanti akan kita usulkan, akan kita bahas pada musyawarah kelurahan, kecamatan, wali kota, dan seterusnya. Oleh karena itu, karena memang hampir semua RW sudah melaksanakan rembuk, ya, artinya sudah punya bayangan. Karena pada siang hari ini kita untuk memastikan bahwa rembuk RW yang dimulai besok ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Informasinya sudah oke, terus juga tata caranya sudah oke, terus draft usulannya juga sudah masuk. Jadi nanti minggu depan, pada Senin besok sudah mulai kita diacarakannya seperti itu. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, acara persiapan ini alhamdulillah kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita hari ini rencananya perwakilan KANPE itu akan datang ya untuk menjelaskan, tetapi sampai dengan hari ini belum ada kabar. Mungkin nanti sambil acara berjalan beliau akan hadir. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kita sampaikan kepada Pak Lurah untuk menyampaikan arahan dan sambutannya terkait dengan rembuk RW yang akan dilaksanakan mulai Senin besok. Padanya waktu tepat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak RW dari 01 sampai dengan 010
Kelurahan Manggarai Selatan. Yang saya hormati LNK 01 sampai dengan 010 Kelurahan Manggarai Selatan. Yang saya hormati KDM, ya, teman-teman dari Satpol PP, ya, teman-teman dari PKK, ya, terus dari tokoh masyarakat atau agama yang mewakili, ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, ya, dalam undangan dari kelurahan, ya, sosialisasi kita rembuk RW. Jadi sebelum melaksanakan rembuk RW Senin besok sampai dengan Jumat, kita ngomong-ngomong sedikit lah gitu, dengan bahan-bahan yang ada. Jadi nanti pada hari Senin Pak RW tinggal melaksanakan dengan mudah, ya. Yang pertama-tama saya informasikan Pak RW, Pak LNK dapat ya informasi pembangunan Kelurahan Manggarai Selatan. Ada dikasih ya? Ada tidak? Nah, coba lihat di modulnya ya. Di Kelurahan Manggarai Selatan, ya. Pun sudut utara nih flyover sama jalur hijau itu jalur protokol. Nah, jadi saya berharap jangan terlalu banyak ini itu malah nanti nggak kena, ya. Karena apa? Anggarannya pun nanti di 2018 kan terbatas. Lebih baik kita mengusulkan 1 RW 1 atau minimal 2, tapi yang benar-benar urgent, yang benar-benar kena di masyarakat. Nah, itu biasanya insya Allah itu biasanya tercover. Dan jangan yang besar-besar. Kalau yang besar-besar biasanya juga kan akan dipertimbangkan. Larinya nanti ke dinas. Nah, dinas nanti rebutan lagi di antara 5 kota kerja 1 kabupaten. Nah, lebih baik kita anggarannya kecil, usulannya sedikit, tapi kena langsung ke masyarakat dan nanti tercover. Kenapa seperti itu? Ya karena kan udah jelas kalau anggarannya besar, ya pasti pemerintah juga berpikir kira-kira mana yang didahulukan, si A atau si B atau si C. Nah, itu yang bakal repot. Jadi itu yang pertama saya sampaikan, ya, biar nanti Pak RW kan sudah melaksanakan pra-rembuk RW, Pak RW ya, sudah melaksanakan semuanya pra-rembuk RW. Jadi pra-rembuk RW itu masukan dari semua RT, ya, usulan dari semua RT kepada RW. Rembuk RW, Pak RW tinggal melaksanakan input, ya, ke dalam sistem rembuk RW. Nah, rembuk RW itu nanti jadi modal buat saya kelurahan melaksanakan musrembang. Nah, nanti saya melaksanakan musrembang dengan diikuti studi teknis. Nanti saya undang, oh yang ini oke, yang ini enggak, yang ini oke. Kalau di rembuk RW-nya sudah kita minimalisir, cuma 1 RW bisa 1 usulan atau 2, nah, mudah ditangkapnya oleh tingkat studi ataupun tingkat provinsi. Nah, jadi itu nanti bakal cepat kena. Dibandingin 1 RW ada 18 usulan. Waduh, bingung studi juga, jadinya mana yang 18. Nah, jadi kita mempermudah diri kita aja untuk bisa masuk gol di dalam satu rencana di 2018 untuk mempermudah pengalokasian dana. Jadi yang saya sampaikan dari awal tadi, Pak RT pra-rembuk RW sudah dilaksanakan oleh Pak RW, yaitu usulan-usulan RT kepada RW apa yang mau diusulkan. Tinggal Pak RW, ya, meminimalisir kira-kira yang benar-benar harus dikerjakan ini. Ambil aja Pak 2 atau 1, nggak usah banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak repot, belum tentu diakomodir. Ambil 2 atau 1. Nah, 2 atau 1 ini disepakati oleh masing-masing RT dan RW. Udah oke, baru masukin ke musrembang, sistem namanya. Nah, dari situlah nanti buat saya melaksanakan musrembang. Nah, nanti pas musrembang, Pak RW, Pak LNK undang, di belakang saya nanti ada tingkat kecamatan, tingkat wali kota. Nah, kalau kita sudah sedikit
ya usulan kita sedikit yang benar-benar mengena di masyarakat, udah pasti nanti ditangkap semua sama Sudin atau sama dinas. Ya udah saya, oh ya udah ini, ya udah ini. Nah, jadi tidak ada lagi di dalam musrembang kelurahan nanti makan waktu lama. Satu RW mengusulkan lebih dari 10 kegiatan, bisa 15 atau 20. Kalau ada 10 RW, 15 kegiatan, 150 kegiatan. Nah, sedangkan di 2017 saja sedikit. Nah, lebih baik kita yang mengena aja, ya. Jadi seperti itu, ya. Saya nggak usah paparkan, ya, musrembang tugas Pak RT apa, ya. Paling nanti saya paparkan di tugas Pak RW aja, ya, biar lebih enak, ya, lebih jelas. Tadi Pak RW tinggal pelaksanaan. WiFi, ya. Kalau memang nggak ada laptop, ya, nanti pakai laptop kelurahan. Kelurahan punya laptop 2 ya, Bu Eti ya Pak ya. Ada punya Bu Eti, ada punya Pak Latif. Kalau memang ada, ya, tolong nanti disiapkan modemnya. Ada nggak Pak RW modem untuk internet? Ada ya. Kalau memang ada disiapkan, biar besok mulai Senin pelaksananya, ya, nanti dikawal oleh para kepala seksi, ya, untuk bisa langsung masukin ke sistem, ya. Yang tadi saya sampaikan tuh, ya, ya boleh sih sebanyak-banyaknya Pak RW masukin, cuman prioritas saya harap sih 2 aja. Misalnya Pak RW pengen masukin di program Rembuk RW ini 10, karena Pak RT ngusulin, nggak apa-apa Pak RW masukin. Tapi yang benar-benar prioritas urutan 1, ya, urutan 2 itu yang benar-benar mengena di masyarakat. Jadi nanti itu yang saya ambil di tingkat kelurahan, ya. Kenapa saya bilang Pak RW masukin apa usulan dari Pak RT? Nggak ada masalah. Itu untuk menampung data-data, ya, yang benar-benar real kenyataannya ada di lapangan dari Pak RT. Adapun nanti dalam kualifikasinya, ya, penentuannya kita ambil 2 aja yang paling benar-benar kena di masyarakat, ya. Jadi saya sarankan seperti itu, ya. Nggak apa-apa Pak RW masukin apa usulan Pak RT. Ada 10 masukin, nggak apa-apa 10. Tapi prioritasnya kita ambil 2 aja, ya, biar Pak RW, Pak RT bisa langsung kena. Nah, kalau masukin 10 kita ambil 2, datanya ada 8 yang nggak masuk, nggak apa-apa. Itu buat, ya, database. Siapa tahu tahun selanjutnya data itu masih bisa dipakai, ya. Tapi, ya, ada juga anggaran di Sudin Bina Marga, yaitu anggaran tak terduga. Kapan-kapan bisa kita usulin untuk perbaikan jalan, ya, atau saluran lingkungan. Itu ada juga. Yang tadinya kita untuk rencana tahun 2018, ternyata di 2017 bisa dilaksanakan. Nah, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu dalam perjalanan selanjutnya. Jadi saya berharap besok Pak RW sudah mulai malam ini usulan Pak RT, misalnya RW 04 Pak Haji, sepupu kita nih, dari semua RT masukin usulan ada 10. Nggak apa-apa, besok dalam rembuk 10 itu masukin ke sistem, tapi cari 2 prioritas yang benar-benar unggulan. Nanti itu yang akan jadi penampung saya buat nanti saya musrembang di tingkat kecamatan dan tingkat kota, ya, seperti itu, ya. Jadi lebih mudah. Paham ya Pak, ya? Ya. Kalau memang sudah paham, ya, saya ucapkan terima kasih, ya. Nah, nanti untuk standarisasi kegiatan lembuk, ya, ini ada macamnya. Pak RW harus melengkapi. Contoh, ya, bidang perekonomian, ya, isunya penerangan atau pencahayaan kota. Usulan kegiatannya pembangunan atau peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT.
Harga satuannya sudah ada di sana, 10.181.440 untuk satuannya titik, ya. Tipe usulannya fisik, ya. Nanti di sini tujuannya ada dari Sudin Industri, Perindustrian Jakarta Utara, Pusat, Timur, ya, Pulau Seribu, nanti ada. Tinggal kita klik, sistemnya ada, ya. Definisi harganya udah ada, yaitu harga e-budgeting, ya. Syarat dan ketentuan usulan kegiatan tuh lokasinya jelas, Pak. Jadi harus ada alamatnya, ya, disertai dengan skep lokasi, jumlah titik lampu, dihitung dari panjang jalan, ya, dibagi 33 meter. Jadi 33 meter satu lampu, 33 meter satu lampu, ya, seperti itu. Lebar jalan minimal 2 sampai 4 meter. Ya, kondisi PJU existing bukan LED. Jika ada PJU existingnya, ya, seperti itu. Kan udah dapat ya Pak RW ya. Ininya udah dapat ya. Ya, tinggal dibaca aja nanti, ya. Tinggal dibaca. Buat modal nanti hari Senin sampai hari Jumat melaksanakan rembuk RW, seperti itu. Ya. Ini ada bidang perekonomian ini ada tentang penerangan atau pencahayaan kota, tenaga kerja, ya, ada macam-macam nih, ya. Ini contoh aja ya, satu contoh saya print, tetapi di dalam sistemnya itu banyak, di bidang pemerintah segala macam banyak, ya, ini contoh aja, ya. Terus saya juga mau menjelaskan, ya, kepada Pak RW, karena prarembuk sudah dilaksanakan, saya minta tolong pedoman Musrembang RW. Ya, peraturan daerahnya 14/2017 dan selanjutnya terus lanjut. Definisinya coba lihat. Rembuk RW merupakan bagian dari proses Musrembang di Provinsi DKI Jakarta untuk mengidentifikasi masalah yang tadi saya sampaikan. Dari masukan RT ada 10, ya, nggak apa-apa kita masukkan 10, tapi Pak RW carilah 2 atau 1 yang benar-benar mumpuni, yang memang urgent dan mengena di masyarakat. Mengakomodir kebutuhan guna menentukan usulan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama. Hasil rembuk RW menjadi salah satu bahan perumusan perencanaan awal rencana kerja pemerintah daerah kelurahan buat Musrembang saya nanti, dan rencana awal rencana kerja pemerintah daerah kecamatan buat Musrembang kecamatan, ya. Lanjut. Nah, seperti ini nih tahapan dan jadwalnya, persiapan, ya, Oktober Desember. Rembuk RW yaitu minggu keempat Desember sampai dengan minggu kedua Januari. Ya, kemarin sekarang udah masuk minggu kedua Pak, ya. Januari prarembuk RW sudah berjalan, ya, sampai dengan minggu ketiga, ya. Terus Musrembang kelurahan, ya, minggu ke-4 sampai ke-5, ya. Musrembang kecamatan, ya, Musrembang tingkat kota, ya. Tapi di sini persiapan dulu, sosialisasi, ya, rembuk RW, prarembuk RW baru rembuk RW. Nah, ini sekarang kita sudah sampai tahapan keempat. Prarembuk RW ini minggu kedua sampai dengan minggu ketiga Januari, ya. Baru nanti langsung ke Musrembang kelurahan, terakhir Musrembang nasional, ya. Lanjut. Alurnya ya seperti ini, sosialisasi, terus prarembuk RW, ya. Rembuk RW kita sosialisasi, ya. Terus Musrembang kelurahan, alurnya seperti ini. Waktu pelaksanaannya di awal ada fase lanjut, ya. Aktivitasnya mengisi form user ID ketua RW, menetapkan jadwal pelaksanaan rembuk RW, lurah, membentuk tim penyelenggara rembuk RW, ketua RW, membentuk tim pendampingan lurah, ya. Lalu sebentar, ya, mengisi form user ID ketua RW. Nah, user ID-nya sudah dapat tuh Pak? Sudah dapat ya? Belum. Besoknya dikasih ya. Kalau yang belum nanti minta ke Pak Pedi ya, user ID RW-nya ya.
menetapkan jadwal pelaksanaan rembuk RW. Nah, itu sudah saya kasih jadwal segala macam, itu tugas lurah. Mengisi form user ID tugas RW, membentuk tim penyelenggaraan rembuk RW, tugas RW beserta jajarannya, membentuk tim pendampingan rembuk RW, tugas lurah. Saya sudah memberikan surat tugas kepada kepala seksi dan lainnya untuk rembuk RW. Lanjut. Ya. Mana? Terus. Ketua RT dulu deh tadi ya. Ya. Nih, Ketua RT ya tugasnya ya. Mengidentifikasikan masalah, memilih kegiatan sesuai yang tertuang dalam template yang tersedia, menetapkan prioritas yang disertai dokumen pelengkap usulan sesuai ketentuan dilakukan sebelum forum pra-rembuk RW. Menghadirkan forum pra-rembuk RW sekaligus membawa rekan hasil identifikasi. Nah, ini sudah dilaksanakan oleh Pak RT kepada PRW. Lanjut. Ya, nah ini pra-rembuk RW masih dilaksanakan. Tinggal besok rembuk RW-nya melaksanakan dan memimpin forum rembuk RW, tugas RW, menyepakati seluruh usulan kegiatan, menetapkan urutan prioritas usulan kegiatan, mencetak berita acara. Ya, berita acaranya udah ada belum dikasih, Om Latif? Ada ya? Oh, udah ada ya. Jadi tugas Pak RW besok melaksanakan dan memimpin forum rembuk RW, ya, kelurahan yang mendampingi, menyepakati seluruh usulan kegiatan. Nah, kira-kira dari satu RW usulannya ada 10, nah, ada 10 RT, masa 160 usulan, kan kebanyakan, ya. Tinggal Pak RW menyepakati aja, Pak RT satu-satu aja ya, gitu, yang prioritas. Nah, nanti ada 16 RT, berarti ada 16 usulan. Dari 16 usulan itu nanti Pak RW spesifikasi lagi menjadi 2. Yang mana yang paling urgent itu dipakai, ya. Baru nanti mencetak berita acara. Nah, berita acara itulah yang nanti jadi bahan saya juga, ya, buat laporan, buat nanti masuk ke sistem juga. Lanjut. Ya. Nah, ini tugas lurah udahlah. Ini nanti Pak Rembuk ya memastikan seluruh RW di wilayah Masing Blok RW memantau pelaksanaan forum rembuk RW, berarti mendahului pendampingan, kita pantau memfasilitasi pelaksanaan rembuk RW secara online apabila terjadi force major, ya. Jadi jangan takut kalau memang Pak, saya nggak punya komputer, kita punya laptop, ya. Pak, kita nggak punya wifi atau apa, nanti kita pakai modem, kita bantu, ya. Jadi yang penting pelaksanaan itu berjalan. Lanjut. Tugas camat sudah nanti itu ya, wali kota nanti, ya, Subang Menko nanti, ya, terus, ya, terus habis ya, ya. Jadi itu aja Pak, sebenarnya simpel aja Pak, ya. Pak RW, saya yakin udah paham, saya nggak usah ngajarin lagi BB Berenang, ya. Pak RW, Pak RK udah bukan sekali lagi pelaksanaan RW, tinggal pelaksananya aja, ya. Karena usulan dari masing-masing RT kan sudah ada Pak ya. Nah, tinggal diverifikasi aja mana yang perlu, mana yang enggak dibuang. Dan jadwal dari kelurahan sudah kita kasih, ya. Dari persekian yang saya sampaikan, kira-kira ada pertanyaan, masukan dan saran, silakan daripada teman-teman yang hadir pada acara sosialisasi rembuk RW ini. Silakan Pak RW, PRK atau yang lain mau kasih. Ya, peraturan daerahnya 14/2017 dan selanjutnya terus lanjut. Definisinya coba lihat. Rembuk RW merupakan bagian dari proses musrembang di Provinsi DKI Jakarta untuk mengidentifikasi masalah yang tadi saya sampaikan. Dari masukan RT ada 10, ya, nggak apa-apa kita masukkan 10, tapi Pak RW carilah 2 atau 1 yang benar-benar mumpuni, yang memang urgent dan mengena di masyarakat. Mengakomodir kebutuhan guna menentukan usulan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama. Hasil rembuk RW menjadi salah satu bahan perumusan pra-perencanaan awal rencana kerja pemerintah daerah kelurahan buat musrembang saya nanti, dan pra-rencana awal rencana kerja pemerintah daerah kecamatan buat musrembang kecamatan. Ya, lanjut. Nah, seperti ini nih.
tahapan dan jadwalnya persiapan ya Oktober Desember. Prarembuk RW yaitu minggu keempat Desember sampai dengan minggu kedua Januari. Ya kemarin sekarang udah masuk minggu kedua Pak ya. Januari prarembuk RW sudah berjalan ya sampai dengan minggu ketiga ya. Terus pra musrembang kelurahan ya minggu ke 4 sampai ke 5 ya, pra musrembang kecamatan ya, pra musrembang tingkat kota ya. Tapi di sini persiapan dulu, sosialisasi ya, rembuk RW, pra rembuk RW baru rembuk RW. Nah ini sekarang kita sudah sampai tahapan keempat. Pra rembuk RW ini minggu kedua sampai dengan minggu ketiga Januari ya. Baru nanti langsung ke pra musrembang kelurahan, terakhir musrembang nasional ya. Lanjut. Alurnya ya seperti ini, sosialisasi, terus pra rembuk RW ya, rembuk RW kita sosialisasi ya, terus pra musrembang kelurahan. Alurnya seperti ini. Waktu pelaksanaannya di awal ada fase lanjut ya, aktivitasnya mengisi form user ID ketua RW, menetapkan jadwal pelaksanaan rembuk RW lurah, membentuk tim penyelenggara rembuk RW ketua RW, membentuk tim pendampingan lurah ya. Lalu sebentar ya, mengisi form user ID ketua RW. Nah, user ID nya udah dapat belum Pak? Udah dapat ya? Belum. Besoknya dikasih ya. Kalau yang belum nanti minta ke Pak Pedi ya, user ID RW-nya ya. Menetapkan jadwal pelaksanaan rembuk RW. Nah itu sudah saya kasih jadwal segala macam, itu tugas lurah. Mengisi form user ID tugas RW, membentuk tim penyelenggaraan rembuk RW, tugas RW. Beserta jajarannya, membentuk tim pendampingan rembuk RW, tugas lurah. Saya sudah memberikan surat tugas kepada kepala seksi dan lainnya untuk rembuk RW. Lanjut. Ya. Mana? Terus. Ketua RT dulu deh tadi ya. Ya. Nih, Ketua RT ya tugasnya ya, mengidentifikasikan masalah, memilih kegiatan sesuai yang tertuang dalam template yang tersedia, menetapkan prioritas yang disertai dokumen pelengkap usulan sesuai ketentuan dilakukan sebelum forum pra rembuk RW. Menghadirkan forum pra rembuk RW sekaligus membawa rekam hasil identifikasi. Nah ini sudah dilaksanakan oleh Pak RT kepada PRW. Lanjut. Ya, nah ini pra rembuk RW masih dilaksanakan. Tinggal besok rembuk RW-nya melaksanakan dan memimpin forum rembuk RW, tugas PRW, menyepakati seluruh usulan kegiatan, menetapkan urutan prioritas usulan kegiatan, mencetak berita acara. Ya, berita acaranya udah ada belum dikasih, Om Latif? Ada ya? Oh, udah ada ya. Jadi tugas Pak RW besok melaksanakan dan memimpin forum rembuk RW, ya, kelurahan yang mendampingi, menyepakati seluruh usulan kegiatan. Nah, kira-kira dari satu RW usulannya ada 10, nah, ada 10 RT, masa 160 usulan kan kebanyakan, ya. Tinggal Pak RW menyepakati aja. Pak RT satu-satu aja ya, gitu yang prioritas. Nah, nanti ada 16 RT, berarti ada 16 usulan. Dari 16 usulan itu nanti Pak RW spesifikasi lagi menjadi 2. Yang mana yang paling urgent itu dipakai, ya. Baru nanti mencetak berita acara. Nah, berita acara itulah yang nanti jadi bahan saya juga, ya, buat laporan, buat nanti masuk ke sistem juga. Lanjut, ya. Nah ini tugas lurah adalah ini nanti Pak Rembuk ya, memastikan seluruh RW di wilayah Rembuk RW memantau pelaksanaan forum rembuk RW, berarti mendahului pendampingan, kita pantau memfasilitasi pelaksanaan rembuk RW secara online apabila terjadi force major, ya. Jadi jangan takut kalau memang Pak saya nggak punya komputer, kita punya laptop, ya. Pak kita nggak punya wifi atau apa, nanti kita pakai modem, kita bantu, ya. Jadi yang penting pelaksanaan itu berjalan. Lanjut. Tugas camat sudah nanti itu ya, wali kota nanti, ya, Subang Menko nanti, ya, terus, ya, terus.
habis ya. Ya, jadi itu aja Pak. Sebenarnya simpel aja Pak. Ya, Pak RW, saya yakin udah paham. Saya nggak usah ngajarin lagi bebek berenang. Ya, Pak RW, Pak RK udah bukan sekali lagi pelaksanaan RW, tinggal pelaksananya aja. Ya, karena usulan dari masing-masing RT kan sudah ada Pak ya. Nah, tinggal diverifikasi aja mana yang perlu, mana yang enggak dibuang. Dan jadwal dari kelurahan sudah kita kasih. Ya. Dari persekian yang saya sampaikan, kira-kira ada pertanyaan, masukan dan saran, silakan daripada teman-teman yang hadir pada acara sosialisasi rembuk RW ini. Silakan Pak RW, Pak RK atau yang lain mau kasih 18 kali ya. Nah, format ini kan berarti manual, apakah ini juga diisi? Ya, isi juga ya. Isi juga. Nah, kalau boleh kita itu punya soft copy-nya Pak. Jadi kan nanti lebih mudah kita tinggal isi daripada ketik dari awal. Kemudian nanti yang input musrembang itu pihak RW atau nanti ada dari pihak kelurahan yang ketika musrembang itu menginput itu Pak. Terima kasih itu aja. Satu-satu dulu ya, biar enak ya. Paham gitu ya. Jadi terima kasih Pak masukannya. Nanti soft copy-nya kita kasih ya. Hubungan langsung dengan Pak Latif ya. Tip ya, sudah tolong. Jadi soft copy-nya untuk ini nanti hubungannya langsung dengan Pak Latif. Bawa aja USB. Ya, kalau nggak bawa USB nggak apa-apa, pulang dulu. Nanti minta ke Latif atau punya email Baru ini Pak. Tahun 2016 kalau tidak salah oleh mengajukan masalah perbaikan jalan setapak atau MHT. Tapi untuk 2017 kenapa yang dapat hanya RW 9? Jadi datanya dari mana? Kalau kita dikaitkan hanya satu RW, karena musrembang ini kan seluruh RW yang ada di Mangga Selatan seluruhnya mengajukan masalah perbaikan jalan dan saluran air. Yang pertama, yang kedua, kita tiap tahun mengadakan musrembang. Tapi untuk realisasinya Pak, maaf saja, realisasinya memang tidak sampai pemberitahuan ke masyarakat. Apa aja sih hasilnya yang sudah dikerjakan oleh pemerintah untuk masyarakat? Untuk kedepannya mohon Pak Lurah supaya ada pemberitahuan. Ini loh RW 2, pengajuan RW 2 tahun ini yang sudah dikerjakan ini. Jadi kita tiap musrembang tidak selalu mengulang-ulang pengajuan Pak, karena tidak tahu apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Ucok minta ini, ya. Si Uda minta ono, ya. Si Otong minta itu, ya. Udah pasti banyak permintaan. Se-DKI ini lebih dari sekian ratus RT, dari sekian puluh ribu RW, ya. Belum yang urgent, yang lainnya seperti itu, ya. Nah dari itu udah pasti anggaran kita, ya, yang tahun kemarin itu 7,1 sekarang nggak tahu berapa, ya, udah pasti nggak bakal bisa memenuhi kesemuanya, ya. Nggak ada orang Bapeda sih di sini ya. Kalau ada orang Bapeda bisa menjelaskan pada waktu awal, ya, awal tahun lalu 2016 musrembang itu perbandingan anggaran yang kita dapat, ya, yang ditetapkan oleh DPRD sekian 7,1 M, 7,1 sekian T, ya, berapa ribu triliun yang anggaran masuk di provinsi tahun 2016 itu. Bayangkan dia diketok Palu 71, sekian T. Ya, usulan dari semua RT RW ya berapa? Hampir 1000 sekian T. Nggak nyambung kan Pak? Ya, nah itu makanya saya bilang, mohon maaf sebelumnya, benar Pak Arak, memang musrembang pasti begitu dan begitu. Ya, nah sekarang saya di 2017 ini saya umumkan. Ya, ini loh yang tahun 2017, saya nggak tahu musrembang tahun 2016 kemarin. Kalau tahun 2016 kemarin saya musrembang menyampaikan 2016 ini loh yang mau dilaksanakan oleh pemerintah. Nah seperti ini tahun 2017 ini saya sampaikan ini loh yang mau dilaksanakan oleh pemerintah di Kelurahan Manggarai Selatan. Ya, adapun
Ya, kenapa RW 9, RW 2 doang yang ngusulin terus masalah jalan, tapi RW 9 yang dapat? Ya, itu ada tim supervisinya dari tingkat kecamatan. Nah, tingkat kecamatan dari semua RW yang saya sampaikan tadi, Sebucok, Sipadang itu minta semuanya jalan. Ya, anggarannya nggak cukup kalau semuanya di semua satu kelurahan ini semua RW dilaksanakan, kelurahan lain mana? Dipilihlah satu yang benar-benar urgent. Nah, RW 9 lah yang dapat. Nah, seperti itu. Ya, jadi modelnya seperti itu, Pak. Makanya saya bilang tadi dari awal kita kerucutin. Kalau bisa satu RW satu usulan atau dua. Jadi bisa langsung kena di database itu yang tersimpan yang benar-benar urgent. Kalau sekian ribu kita masukin itu namanya keinginan, ya. Keinginan kita semuanya, tapi kan yang perlu kita, yang harus kita laksanakan itu sebenarnya yang benar-benar urgent. Benar Pak Hana bilang ya, seperti itu, karena terus menerus musrembang tuh kayak begini. Inilah yang namanya musyawarah perencanaan. Jadi kita sama-sama keinginan kita yang urgent itu yang mana, yang itu harus kita bongkar. Saya pun berharap Pak RW dan Pak LNK pada waktu musrembang tingkat kecamatan, tingkat kelurahan hadir. Jadi bisa memperjuangkan, Pak ini saya butuh benar. Nah, nanti di situ ada kasudinnya atau kepala seksinya yang meng-ACC. Oh ya, saya ambil. Saya dulu waktu di Menteng Dalam seperti itu. Ya, ini saya ambil. Ya, boleh di sudin ini. Ya, tolong ya sudin ini ya. Ini masukan dari PRW, tolong tahun 2018 dimasukkan. Nah, itu dicatat sama dia, dimasukkan di dalam sistem. Nah, nanti di sistem itu sama-sama nih dibuka nih. Pak Lurah, yang ini prioritas nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nah, nomor yang sekiannya nanti dibuang. Tapi itu kesepakatan nanti dari masing-masing RW. Gitu. Nah, oleh sebab itu kehadiran seperti ini penting. Nah, Pak RW pun nanti di lapangan besok melaksanakan bentuk RW, cari prioritas yang itu. Jadi kita benar-benar yang sedikit tapi kena, dibandingin kita semuanya kita iniin, satu pun nggak kena. Ya, paham Pak ya? Terima kasih Pak Angga ya masukannya. Berarti Pak Ya. tidak menghilangkan data yang ada kan? Iya betul. Bisa jadi tetap dalam antrian. Betul, tetap dalam antrian. Saya kira hilang. Nah, jadi data yang Bapak sudah masukkan ini itu modelnya antrian. Jadi Bapak boleh mengusulkan lagi apa yang tahun 2016 diusulkan di 2017 tidak dapat, 2017 ke 2018 diusulkan lagi boleh. Ya, nanti tinggal Bapak sampaikan kepada pihak yang mempunyai kewenangan. Kalau saya kan lurah nih nggak punya anggaran nih, anggarannya cuma anggaran yang berbentuknya operasional aja, kayak TRW segala macam lah. Yang nggak punya anggaran untuk teknis, yang punya anggaran untuk teknis sudin-sudin. Nah, pada waktu musrembang tingkat kelurahan, nanti sudin-sudin dihadirkan atau melalui kepala seksinya, Pak RW yang tahu usulan dari tahun 2016 ya sampai 2017 ini, Pak saya sudah usulin 3 kali, ngomong, ya sampai yang ketiga kali ini saya belum direalisasi, tolong. Nah, biar nanti kita tekan yang punya BIM ini, yang punya BIM siapa? Sudin-sudin teknis. Jadi kita tekan dia, Pak tolong ini. Ya. 13 dan 14 saja Pak ya. Ya. Jadi 15, 16 ini kayaknya kita buta. Ya. Kebetulan 17 tiap RW tolong dikasih kopinya Pak. Mana ini? Yang itu tadi yang untuk APBD Orang Manggarai Selatan paling tidak membantu kita untuk memantau dan bukan untuk mengkritisi, bukan, tapi paling tidak kita juga tahu bahwa Manggarai Selatan ternyata masih dapat alokasi. Kemudian yang kedua Pak, ada pesan nggak untuk usulan ini porsinya antara fisik dan peningkatan sumber daya manusianya, prosentasenya lebih diutamakan yang mana? Karena mungkin untuk fisik tentunya lebih banyak ke SKPG. Kalau misalnya non fisiknya bagaimana? Terus lari pengelolaannya nanti bagaimana? Apakah mereka bisa datang ke sini atau orang kader-kader kita yang ingin ikut pelatihan harus lari ke sana? Itu kan juga bagian daripada yang perlu kita rencanakan. Kalau keluarga kita yang ke sana tentu butuh transport, akomodasi, sebagainya. Itu aja Pak. Ya, makasih ya BW 10 ya. Jadi untuk DPA ya
itu kan ini apa namanya rahasia ya, dokumen rahasia ya, kita nggak bisa kasih sembarangan. Ya. Kalau ada perintah dari pimpinan di atas, ya pajang, kita pajang. Ya. Tapi Bapak boleh menanyakan kepada saya, Pak ini ada program ini nggak, ada program ini nggak, Pak? Silakan, tanya ke saya dan pasti terbuka. Saya kasih lihat, nih Pak, silakan, tinggal baca aja. Ya. Tapi kalau dikasih, saya belum berani Pak, ya, karena belum ada perintah dari pimpinan. Kalau dulu kan ada perintah tuh dari Pak Jokowi ya, kalau pasang di masing-masing RW ya. Nah ini DPA-nya ini nih, nah itu dipasang itu. Ya, nah kita pasang ya kita ini. Cuman kalau ini kita belum ada, nanti kita kena kesalahan. Saya terbawa kelurahan belum bisa memberikan itu Pak RW, mohon maaf. Tapi kalau Pak RW mau datang ke saya kasih lihat nih Pak, baca aja nggak apa-apa. Ya seperti itu. Yang kedua, yang tadi saya sampaikan, kalau menurut Pak RW kira-kira prioritasnya seperti itu, lebih baik sih saran saya satu-satu Pak. Ya sumber daya manusianya satu, fisiknya satu. Jadi ada dua nih. Kalau mau fisik semua ya fisik, tapi kalau mau sumber daya manusianya ya sumber daya manusianya. Tapi sih kita bagi aja kalau bisa. Sumber daya manusia satu, fisik satu. Gitu, ya. Terus kalau Bapak mau ya kayak RW 9 tuh sudah berapa kali melaksanakan kegiatan, bikin aja Pak proposal Pak gitu. Nanti ditandatangani sama saya ya, biar nanti surat itu kita kasih ke tenaga kerja. Nah kalau bisa sih nih, kalau bisa nih, nah, ini kan mau musim-musimnya musrembang ya, Bapak bikin usulan itu, nah surat itu kita kasih sebagai bahan pertimbangan nanti mereka musrembang di tingkat provinsi ataupun di tingkat kota. Nah, jadi dia ada bahan, oh dia udah ada masukan nih dari warga, minta. Nah seperti itulah. Jadi memang Pak prosesnya Pak, kita di pemerintahan itu kalau sudah terjadi ya contoh nih di RW 8 jembatan aja nih ya, menghubung RW 8 sama RW 2 Pak 9 yang sudah rubuh. Itu yang sudah rubuh aja kita sudah tengok ya, udah kita bikinkan surat, udah kita bikinkan foto, udah media massa masuk ke situ, tetap ya nggak bisa juga ya seperti itu ya. Jadi saya berharap yang namanya kita ya di pemerintahan ini ya, Bapak kan kepanjangan tangan daripada pemerintah semua kan, memang kita harus melakukan inisiatif sendiri Pak, melalui usulan-usulan ya, melalui usulan-usulan. Kalau nggak diusulkan ya yang namanya pemerintah pusat tidak tahu juga. Saya juga kalau mengusulkan hanya sebatas saya doang, kelurahan ya nggak dikuatkan juga kalau tidak ada usulan dari Pak RT, Pak RW, Pak LRK ya. Jadi usulan Pak, Bapak maunya apa ke saya bikin, nanti saya bikin surat ke sana. Surat pertama, surat kedua ya, itu yang namanya jembatan tuh suratnya sampai segini Pak. Nah, belum terrealisasi juga. Tapi kita nggak mau karaset, nanti kalau bisa di musrembang kalau emang itu ujian masukin aja gitu. Ya makasih ya Pak RW 10 ya, makasih ya. Ada lagi Pak? Oh ya Bu Bambang tadi ya. Ya. Sebenarnya tadi dari jarak Pak sudah saya sampaikan aja. Jadi tadi Rembuk RW itu ada di prioritas masih boleh tahun. Ya kalau saran saya kalau udah dilaksanakan nggak usah lagi Bu. Masih yang lain yang belum dapat. Ya kalau misalnya PKK nanti masuknya ke tingkat kelurahan aja. Kalau RW itu lebih baik yang ke sumber daya manusianya sama ke fisiknya. Kalau PKK lebih baik nanti diusulkan ke tingkat kelurahan. Nanti kalau itu yang diprioritaskan, kasihan yang lain. Ya, ini saran aja. Terima kasih ya Bu Bambang ya. Ada lagi silakan Pak. Berkaitan dengan pelatihan keterampilan di dalam standar usulan kegiatan di sini kan cuma ada tata boga, kelas dan SIM. Terus apakah nanti di Musrembang yang isian itu ada hal lain? Sebab kan di masyarakat mungkin tentunya itu seperti kemampuan HP, servis HP, komputer, kulkas, AC dan lain-lain. Kemudian persyaratannya juga di situ tertulis setiap RW itu 2. Nah, bagaimana langkahnya kalau misalnya di RW itu terjadi lebih, misalnya 5. Jadi prioritas yang mana? Apakah umur, apakah pendidikan dan sebagainya, sebab biar tidak
terjadi masalah di tingkat RW. Terus saya yakin juga pelaksanaan kegiatan ini tidak mungkin di RW per 2 orang kan Pak, mungkin di kelurahan. Jadi usul saya alangkah baiknya RW Kelurahan Manggarai Selatan ini menentukan keterampilannya apa gitu ya. Semua itu sama di tingkat itu. Sebab nanti kalau tingkat RW nanti beda-beda kan nanti di tingkat kelurahan yang mau diselenggarakan itu Pak. Itu aja Pak. Ya, makasih ya Pak. Ya nanti ada template tambahan ya. Untuk masalah seperti itu masukin aja Pak. Kenapa saya bilang masukin? Ya. Nanti pun biasanya kalau dari tenaga kerja itu mereka satu surat. Pak Lurah, saya minta misalnya nih untuk tata boga ya. Kalau semua masing-masing RW ngusulin itu ya, nggak mungkin dilaksanakan satu RW satu kegiatan, udah pasti digabung jadi satu kan Pak. Usulin aja Pak, itu maksud saya. Jalannya bapak-bapak dari RMK, bapak-bapak RW dan Bapak RT RMK Kelurahan Manggarai Selatan yang saya hormati. Maaf sebelumnya saya karena terlambat nih, hujan lagi banget Pak ya. Jadi tadi saya kemarin sudah pakai motor, hujan terbalik lagi Pak. Saya udah janji sama Pak, saya ke Bu Desti ya. Ini berapa RW Pak? Berapa RW? Ada 10 RW Pak. 10 RW. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam ini udah mau ketemu masih prak Pak, rembuk udah. Kita masih sosialisasi. Oh gitu. Besok pelaksanaan, minggu besok mereka jadi sebetulnya perencanaan tahun ini sama dengan tahun lalu Pak ya. Cuma bedanya kalau dulu ada template, sistemnya Pak ya, template dan non template Pak ya. Kalau sekarang tidak ada non template lagi, jadi hanya template. Kalau Bapak Ibu mengusulkan tapi tidak ada template, itu bisa diusulkan langsung. Ditulis saja Pak Lurah ya, catat ya. Walaupun tidak ada template, tapi ditulis saya catat aja nanti tetap di Pak Lurah ya Pak. Usulan langsung yang di acara itu ya? Iya, harus kita acara pernyataan Pak. Lalu ini belum mulai ini Pak, kegiatan belum Pak. Belum, kita baru sosialisasi. Setelah RW mereka sudah. Saya rasa untuk input sistem begitu Pak ya. Kalau tidak ada template, usulkan saja, namanya usulan langsung masyarakat. Nanti tetap dibuat seperti itu Pak ya. Sesuai dengan ketentuan ini kan ada di pedoman Pak ya, Pak Lurah ya. Di pedomannya sudah baca Pak ya, di syarat ketentuan Pak, udah dikasih Pak, udah dikasih tahu. Jadi kalau misalnya ada pelatihan, itu harus jelas Pak, by name by address-nya. Jadi benar-benar warga dari Kelurahan Manggarai Selatan. Dan harus ada nik sekarang Pak, nik. Jadi jangan sampai tahun kemarin banyak untuk pelatihan SIM-A misalnya ya, itu ada berapa ribu usulan. Setelah dikonfirmasi dengan Sudin Tenaga Kerja, itu hanya ada 200-an yang benar-benar by name by address itu Pak. Karena nanti begini, itu kan misalnya pelatihan itu 3 bulan, sedangkan tempat pelatihan dengan lokasi rumah itu jauh. Sementara kita tidak memberikan transport ya Pak Lurah ya, sekarang karena tidak boleh Pak ya. Takutnya mereka mengundurkan diri sedangkan sudah dicatat sebagai peserta gitu. Jadi kebanyakan gitu Pak, yang jadi makin berkurang. Mungkin sementara itu Pak, kalau ada lagi silakan. Makasih Pak Lurah. Ya, silakan Pak, ada makan ke Kanteko nih yang mau nanya, ada silakan. Suban Peko. Hah? Namanya sih Pak. Enggak, bagiannya. Aja Pak. Kapan? Dari Suban Peko. Infonya Suban Peko. Dulu kan Peko, sekarang Suban. pas di RW itu langsung input aja Pak. Misalnya sekarang kan perencanaan kota. di Prarambuk itu kan setiap RT mau usulan di POM 2 itu Pak Lurah ya. POM 2 kan udah dapat Pak ya. POM 2 setiap RT membuat usulan, lalu ya setelah itu diserahkan ke Pak RW untuk
setiap usul isu-isu itu kan ada POM 3 misalnya atau POM 4 isu jalan atau kebersihan gitu, POM berapa gitu kan ada POM ya. Nanti Pak Eri masukkan ke POM itu. Tapi dengan catatan apabila sudah memasukkan ke sistem harus yang benar-benar sudah clean Pak. Benar-benar prioritas Pak ya. Jangan semua masukin. Nanti karena kan kita ya terbatas Pak ya. Seluruh DKI itu berapa ribu usulan ya Pak? Berapa itu Pak? Makasih. Nanti pas tembok RW diinput aja Pak langsung Pak sistem Pak ya. Sudah dapat usul ID Pak ya? Sudah, dari ada sebagian yang sudah dapat, ada yang belum. Tapi yang belum nanti tinggal minta ke Pak Effendi. User ID RW. Ada lagi Pak? Cukup? Ya. Kasus DBD kita nggak jauh kalah dengan Pak RW 04. Jadi biasanya kita urutan ke-6 atau ke-5 ya. Tetapi di tahun 2016 ini kita urutan terakhir kasus yang paling terendah se-Kecamatan Tebel ya. Jadi kita juga satu lagi ya. Yang keempat, saya juga ucapkan terima kasih pengumpulan JIS kita, zakat infak sodako kita melebihi target 100% lebih sekian ya. Ini juga kerjasama dari Pak RW Pak RT ya, serta LMK yang juga hadir Bapak PSKI ini ya, yang giat ya menyampaikan mahgar pada masyarakat. Kenapa? Nanti hasilnya bukan buat lurah atau buat kelurahan, tapi buat masyarakat juga ya, karena kan setiap tahun ada tuh yang namanya dikasih anggaran ya, marbot ya, pendaya gunanya, marbot dan segala macamnya. Nah itu ke depan nanti benar-benar Pak RW kasih ya guru ngaji yang benar-benar siapa, yang benar-benar melaksanakan amanahnya, anak yatim atau yang jompo benar-benar kasih. Karena nanti jangan lupa berarti tahun ini kalau mau ada yang seperti itu Pak RW diundang untuk memberikan usulannya dari RW, jadi kita tidak disalahkan lagi ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan juga satu lagi saya juga ucapkan terima kasih nih ya kepada yang hadir di sini, Pak RW tolong dijaga KDM ya, keamanan lingkungannya ya, masyarakatnya ya, ciptakanlah kondisi yang dulu katanya Manggarai Selatan tukang tawuran, tiadakanlah yang itu. Ya sama-sama sekarang kita bangun dengan prestasi-prestasi ya, kita tiadakan. Ya saya juga sekarang mengucapkan terima kasih Kelurahan Manggarai, tetangga kita sudah lebih dari 4 kali tawuran ya, tambah RW 4 ya, sesama RW 4 dengan RW berapa juga tawuran di Manggarai ya, kita sampai saat ini tidak ada. Jangan ada ya, saya berharap. Ya hilangkan itu. Jadi sama-sama ya. Jadi biar lagi image Manggarai Selatan itu terbentuk yang baik-baik aja. Jadi investasi yang ada nanti datang ke Manggarai Selatan lebih tinggi dan lebih bagus lagi. Ya, masyarakatnya pun nanti lebih sejahtera. Ya. Kalau kata lagu slang buat apa? Ribut ya. Pernah jadi arang, kalah jadi kabur ada apa-apanya. Jadi saya berharap terus ditingkatkan di tahun 2017 ini ya, hal seperti itu, karena itu kebanggaan bukan buat saya, tapi buat warga Manggarai Selatan yang nantinya harum ya. Karena apa? Di 2017 ini nanti kita tinggal nunggu medalinya doang nih dari Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa? Salah satu untuk kelurahan sadar hukum ya, itu salah satunya ya tidak ada keributan ya. Kan 2016 ini kita ya alhamdulillah. Kedua juga ya partisipasi masyarakatnya untuk pembayaran pajak lebih dari 100 kita sudah bisa ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita dapat medali dari Kementerian Hukum dan HAM. Sekali lagi kalau memang tidak ada pertanyaan ya, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, juga kepada Kang Teko yang mewakili ya di hari Minggu ya, seharusnya bercakap dengan keluarga, tapi tugas negara yang ditambah harus kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sore hari ini merupakan amal perbuatan dan dijamah dari Allah Subhanahu wa taala.
ya. Dan kepada bapak-bapak yang hadir saat ini, saya berdoa supaya sehat selalu, ya, ditambah rezekinya, ya, dimudahkan segala usahanya, ya, apa keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, kalau memang tidak ada, dari Pak Agus ada masukan, Bu Yeti, cukup dari Pak Edi. Passwordnya ya, oh ya, ini nanti passwordnya dilihat di sini ya. Ya, nanti Pak Pedi yang bisa menjelaskan. Ya, nanti saya tutup dulu, nanti Pak Pedi yang menjelaskan. Saya Edi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah dan dari Pak Niko yang telah menjelaskan dalam persiapan rembuk RW Kelurahan Manggarai Selatan. Untuk password username-nya Manggarai Selatan -RW. Nah, nanti silakan diisi RW-nya kalau RW 01, 01, 02, 02, 010 ya. Enggak, 10. Kalau 010 kan? Berarti 2 digit. Kalau 10 berarti 10 nggak pakai 0. Ya, 01 sampai dengan RW 10. Sekarang diisi dan passwordnya sama, Muslemang 2017. Jadi itu untuk nanti bisa dibuka-buka untuk persiapan hari Senin besok. Jadi Manggarai Selatan spasi ya, tinggal pakai ini -RW ya, tinggal ditulis sendiri. Mungkin saja mengenai password. Jadi nanti mudah-mudahan bisa dibuka perlahan-lahan passwordnya di tiap-tiap RW. Itu saja mungkin saya dari awal MC membuka acara persiapan rembuk RW Kelurahan Manggarai Selatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan kita terbersih di antara 7 kelurahan. Itu juga potensinya juga agak sedikit ada peningkatan. Jadi saya berharap Pak RW, Pak RK dan jajarannya apabila butuh, ya misalnya Pak saya butuh nih saluran ini di kerup, ya kita punya pasukan, ya. Tapi nanti ngantri Pak ya. Mohon maaf nih, misalnya ada 10 RW minta hari itu, ya nggak bisa Pak. Jadi ngantri dalam pekerjaan itu pun nggak bisa dalam 1 hari selesai pasti. Ya bisa seminggu, bisa 3 hari, bisa sehari, tergantung dengan kondisi di lapangan berat atau tidaknya. Ya mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih.